Hadas kecil yang berikutnya yaitu yang ketiga, yaitu keluar madhi bagi laki-laki ataupun istihadah bagi wanita. Ali bin Abi Thalib itu mengatakan begini, kuntu rojulan madda'an wa kuntu astahyi an as'alan nabiyya sallallahu alaihi wasallam maka nibnatihi fa amartul mikdadabnal aswad fasa'alahu faqala yaksilu dakarohu wa yatawaddo. Ali, aku termasuk orang yang sering keluar madhi, namun aku malu menanyakan hal ini kepada Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam karena beliau adalah mertuaku, ya, karena kedudukan anaknya Fatimah di sisiku, jadi malu aku kalau bertanya kepada Nabi. Nah, kemudian Ali memerintahkan kepada Mikdad bin Aswad, ya tolong Mikdad, ya kamu bertanya kepada Nabi SAW tentang itu, ya, tentang keluar mandi tadi itu. Nah, lantas beliau memberikan jawaban kepada Mikdad ketika ditanyakan tentang sering keluar mandi tadi itu. Maka kata Rasulullah, yaksilu dakarohu wa yatawaddo. Cucilah dakarmu atau kemaluanmu, farsimu, kemudian hendaklah engkau berwudu. Apa yang dimaksud dengan madhi itu? Madhi adalah cairan berwarna putih, tipis, lengket, keluar ketika bercumbu rayu atau ketika membayangkan bersetubuh atau ketika berkeinginan untuk jima. Jadi madhi itu. Madhi tidak menyebabkan lemas dan terkadang keluar tanpa terasa. Itu keluar ketika mukodimah atau pendahuluan dari syahwat. Laki-laki dan perempuan sama-sama bisa memiliki madhi. Nah, sementara wadhi itu adalah sesuatu yang keluar sesudah seorang buang air kecil pada umumnya. Berwarna putih, tebal, mirip mani, namun berbeda kekeruhannya dengan mani. Nah, wadhi tidak memiliki bau yang khas. Nah, madhi dan wadhi itu benda najis, ya, jadi najis, maka harus dibersihkan tadi. Rasulullah menyuruh untuk membersihkannya itu ya. Jadi karena termasuk najis. Abbas mengatakan, ya, al-maniyu wal madyu wal wadyu. Ammal maniyu fahuwa ladhi minhul husl. Wa ammal wadyu wal madyu faqala aksil dakaroka au madaki roka watawaddo wudu akalis sholah. Mengenai mani, madhi dan wadhi, kata Ibnu Abbas, adapun mani maka diharuskan untuk mandi, sedangkan wadhi dan madhi, Ibnu Abbas mengatakan cucilah zakarmu atau kemaluanmu, lantas berwudulah sebagaimana wudu untuk sholat. Nah, kemudian yang berikutnya, yang keempat dari hadas kecil, yaitu menyentuh farji. Menyentuh farji atau kemaluan. Satu riwayat dari sahabat Busroh bintu Syafwan, dia berkata, Rasulullah bersabda, idza massa ahadukum dzakarahu falyatawaddo. Apabila salah seorang dari kalian menyentuh zakarnya, menyentuh farjinya atau kemaluannya, hendaklah ia berwudu. Dalam redaksi berbeda namun memiliki makna yang sama, disebutkan mamassa dzakarahu fala yusolli hatta yatawaddo. Siapa yang menyentuh zakarnya atau kemaluannya, maka janganlah ia sholat sampai ia berwudu. Ayyuma rojulin massa farjahu falyatawaddo wa ayyuma mro'atin massat farjahu falyatawaddo. Lelaki yang menyentuh kemaluannya atau farjinya, maka wajiblah ia berwudu. Dan perempuan yang menyentuh kemaluannya atau farjinya, maka wajiblah ia berwudu.
Nah, yang dimaksud dengan menyentuh farji pada pembahasan ini maksudnya adalah menyentuh farji sendiri ataupun farjinya orang lain. Baik itu farjinya orang dewasa ataupun farjinya anak-anak. Menyentuh di sini juga maknanya adalah menyentuh secara langsung tanpa adanya batas. Berdasarkan pada riwayat di atas jelas ditegaskan bahwa orang yang sudah berwudu kemudian menyentuh farji secara langsung, maka wudunya menjadi batal. Jika akan sholat, maka ia harus berwudu kembali. Pendapat ini dipegangi oleh para sahabat, antara lain ya sahabat Umar bin Khattab, Ibnu Umar, Abi Hurairah, Ibnu Abbas, ya, Aisyah, Sa'ad bin Abi Waqqas, ya, dan juga beberapa kalangan tabi'in ya yang ada pada saat itu. Kalangan ulama fikih Imam Syafi'i, Imam Ahmad, dan Ibnu Hazm juga berpendapat demikian. Meskipun demikian, di kalangan ahli fikih masih terjadi khilaf, perbedaan pandangan. Ada sebagian ahli fikih yang menyatakan bahwa menyentuh farji bagi orang yang telah berwudu tidak membatalkan wudunya karena ada riwayat di bawah ini. Jadi ada riwayat ini. Masistu dakari awir rojulu ya masu dakarohu fissolah alaihul wudu kolala inama huwa minka. Aku pernah menyentuh kemaluanku atau seorang ada pula yang menyentuh kemaluannya ketika sholat. Apakah ia harus diharuskan untuk berwudu? Nabi SAW menjawab, ya farjimu itu adalah bagian dari tubuhmu. Nah, ini. Dalam riwayat lain disebutkan bahwa ada seorang yang mendatangi Rasulullah SAW lantas ia bertanya, ya Rasulullah, ma tarofi rojulin masadakarohu fissolah kola wahal huwa illa mudogotum mingga aubat'atum mingga. Wahai Rasulullah, apakah pendapatmu mengenai seseorang yang menyentuh kemaluannya ketika sholat? Beliau bersabda, bukankah kemaluan tersebut hanya sekerat daging darimu atau bagian daging darimu? Pendapat ini dipegangi oleh sahabat, antara lain Ali, Ibnu Mas'ud, Ammar bin Yasir, Hudzaifah, dan Abu Darda. Kalangan tabi'in juga ada termasuk ulama fikih Imam Abu Hanifah. Hanya saja kedua riwayat tersebut validitas dan otentisitasnya dipertanyakan oleh kalangan ahli hadis. Artinya kedua hadis tersebut dinilai dhaif dan bertentangan dengan hadis yang lebih sahih. Bahkan ada yang menyatakan bahwa kedua riwayat tersebut dimansuh atau dihapus oleh dua riwayat di depan, yaitu man massa dzakarahu fala yusolli hatta yatawaddo. Siapa yang menyentuh kemaluannya maka janganlah ia sholat sampai ia berwudu. Nah, ini yang dipakai. Jadi landasan ini yang dipakai. Selain kedua pendapat di atas, ada pendapat tengah-tengah, yaitu pendapat dari Imam Malik yang dipilih oleh Syekh Al-Albani yang menyatakan bahwa jika memegang farji tanpa disertai dorongan syahwat maka tidak membatalkan wudhu, tapi jika disertai dorongan syahwat maka membatalkan wudhu. Alasan yang digunakan adalah bahwa hadis busro yang dimaksud bagi yang menyentuh kemaluan dengan syahwat, sedangkan yang menyentuh kemaluan tanpa syahwat tidak membatalkan wudhu berdasarkan hadis toluk di atas. Jadi pendapat ini menafsirkan makna riwayat wahal huwa illa mudghatum minka au bat'atun minka. Bukanlah kemaluan tersebut hanya sekerat daging darimu, adalah bahwa jika seseorang menyentuh kemaluan tanpa syahwat maka itu sama saja seperti menyentuh anggota tubuh yang lain. Dengan demikian, yang membedakan antara menyentuh kemaluan dengan menyentuh kaki misalkan adalah dorongannya karena sama-sama menyentuh anggota tubuh. Dengan demikian, jika menyentuh farji tanpa dorongan syahwat, nilainya sama dengan menyentuh tangan atau pipi yang tidak membatalkan wudhu. Nah, pendapat berikutnya juga sangat moderat, yaitu orang yang telah berwudhu kemudian menyentuh kemaluan disunahkan atau dianjurkan secara mutlak dan bukan wajib untuk berwudhu. Nah, pendapat ini diikuti oleh Imam Ahmad, ya Ibnu Taimiyah. Pendapat ini menilai bahwa perintah dalam hadis busro adalah sunnah, dianjurkan, ya bukan wajib. Lantas bagaimana jika menyentuh dengan dilambari pembatas, misalnya dengan kain atau pakaian? Nah, dari Abu Hurairah menyebutkan ini, jika salah seorang di antara kalian menyentuh kemaluannya dengan tangan kanannya, sedang di antara sentuhan dan kemaluan tersebut tidak dihalangi sesuatu apapun, maka hendaklah ia berwudu.
Tapi kalau dihalalkan